dipersembahkan oleh BRI Syariah. Badan Amil Zakat Nasional atau yang lebih dikenal dengan Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas dan fungsi untuk menyalurkan zakat infak dan sedekah pada skala nasional. Dengan visi untuk menjadi badan zakat yang transparan, amanah, dan profesional, Basnas di bawah kepemimpinan Profesor Didin Hafidudin telah meraih beberapa penghargaan. Lembaga non-departemen dengan laporan keuangan terbaik versi Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2008 dan sertifikasi ISO 9001 di tahun yang sama. Salah satu program unggulan dari Lembaga Zakat Nasional ini adalah Rumah Sehat Basnas, sebuah rumah sakit yang melayani masyarakat miskin tanpa biaya speser pun. Dikenal dengan julukan Rumah Sakit Tanpa Kasir, Rumah Sehat Basnas bukan hanya sekedar memberikan pelayanan gratis dan apa adanya kepada masyarakat miskin, akan tetapi pelayanan yang prima dengan standar kesehatan nasional, sehingga memberikan ketentraman hati bagi para masyarakat miskin dan kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal tanpa dipandang sebelah mata, hanya karena status sosial mereka. Pak Gun, nah ini adalah salah satu ruangan yang dimiliki oleh Rumah Sehat Basnas. Ini adalah poli gigi. Ya. Iya, di sini ada dokternya, ada yang sedang dirawat begitu. Tadi waktu pertama kali saya masuk, saya lihat pelangnya, judulnya Rumah Sehat, bukan rumah sakit ya, Pak Didin ya. Rumah Sehat, wah filosofinya ini bagus nih. Karena biasanya kalau orang sakit, masuk ke rumah sakit, sehat, begitu keluar ditagih, sakit lagi. Nah ini filosofi rumah sehat itu apa Pak sebenarnya? Bedanya sama rumah sakit gitu? Ya memang begini ya, kita ini kan Basnas ini sebuah lembaga amil zakat ya yang menyusun program-program bagaimana menyehatkan masyarakat. Baik itu secara fisik maupun juga secara mental dan rohani. Nah, salah satunya adalah kita membangun rumah sehat ini. Ya, jadi di tempat ini fakir miskin, mereka yang asalnya sakit masuk ke sini kemudian berobat, ya, bukan sekedar diobati secara fisik tapi juga menghadapi sikap-sikap para dokter, para perawat yang insya Allah menyembuhkan dengan senyumnya gitu. Nah, jadi langsung gitu. Senyumnya itu bisa menyembuhkan. Bisa menyembuhkan. Memang kan yang dibutuhkan orang sakit bukan sekedar obat yang ini ya, obat-obat yang generik, obat-obat yang dalam bentuk kapsul dan lain sebagainya, tetapi juga adalah mereka itu sesungguhnya adalah perlu sahabat spiritual ya, yang mereka kadang-kala juga ke dokter di sini bukan sekedar menyatakan mereka punya persoalan sakit secara fisik, tapi juga kadang-kala masalah-masalah yang dihadapi. Masalah-masalah yang lain. Jadi mencoba berempati. Selain berempati pada penyakit, berempati juga pada persoalan. Karena mereka orang-orang yang duafa begitu ya. Betul. Dan juga di sini salah satu keunggulan yang kita bangun itu Pak Gun ini adalah kita coba disosialisasikan kepada kaum duafa bahwa ini adalah rumah sakit tanpa kasir. Rumah sakit tanpa kasir. Jadi masuk free semuanya. Bahkan bukan sekedar orang sakitnya, yang menunggunya pun kita berikan pelayanan dengan baik. Nah itu tuh Pak. Iya. Kalau dulu saya sering lihat dan pernah juga mengalami menunggui orang tua. Betul. Waduh, kita nungguinnya aja udah Iya. kayak nggak diperhatiin gitu. Yang sakit sih diperhatiin, tapi yang keluarga yang sakit kurang diperhatikan. Ini diperhatikan. Diperhatikan karena begini, kita harap mereka yang datang mengantar keluarga yang sakit, sih kan mereka juga orang yang tidak punya. Iya betul. Ya kita layani mereka dengan baik. Ya nanti kita lihat ruangan yang lain. Misalnya kan ruangannya juga cukup baik lah, cukup nyaman untuk orang-orang yang sakit yang tidak punya uang, yang kalangan duafa. Sekali juga ruang tunggunya juga ruang tunggu yang cukup baik lah. Ya mereka bisa merasakan ada sesuatu sentuhan-sentuhan rohaninya. Mereka merasa di sini itu bukan sebuah rumah yang seolah dikejar-kejar ya begitu ya, tambah sakit, tapi di sini diupayakan ya secara fisik maupun secara mental begitu.
Kalau soal makan siang, makan pagi, makan malam pasti dikasih. Dikasih insya Allah. Kita siapkan kan ini dana juga dana dari umat ya, dari umat, zakat, infak, sedekah umat yang kemudian kita kelola, kemudian kita berikan kepada mereka yang berhak menerimanya, antara lain mereka yang sakit yang jelas-jelas duafa. Makanya di sini begini Pak Gun. Kalau ada orang duafa yang datang ke sini mau berobat, kita obati, tetapi untuk berikutnya kita adakan semacam investigasi. Diinvestigasi dulu, cross check. Bener nggak dia orang yang termasuk kategori duafa begitu Pak? Dan kemudian mereka kita jadikan sistem keanggotaan, membership di sini. Ada membershipnya. Iya. Itu berlaku buat yang bersangkutan dan keluarga. Jadi setiap mereka dari keluarganya mereka itu yang sakit datang ke sini memperlihatkan itu sudah tanpa ditanya pun. Jadi ini sebuah upaya terobosan kita untuk mendekatkan jarak tuh ya, sehingga kaum duafa itu tidak bingung dia kalau sakit itu kemana saya harus datang ke rumah sakit mana. Nah kita coba sebuah pilihan untuk memudahkan mereka yang sedang mengalami kesulitan. Nah ini yang filosofinya memang ini filosofi semata-mata melayani dan sistem membership itu menyebabkan jelas gitu terdata. Ya, mereka yang kita sakit. Punya data. Biasanya kekurangan kita betul. datanya tidak valid dan lain-lain gitu Pak ya. Ya, ini kan by name by address ya, orangnya, alamatnya jelas. Dan di rumah sehat di sini sudah lebih dari hampir 30 ribuan kepala keluarga. 30 ribu kepala keluarga. Ya, kita punya jaringan Basnas daerah itu ada 33 provinsi. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Indonesia, negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, dengan pendapatan per kapita di atas 20 juta rupiah, memiliki jumlah penduduk miskin di atas angka 29 juta orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS. Sistem ekonomi yang hanya berdasarkan pada angka-angka pertumbuhan bukan pada pemerataan, menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pemerataan pendapatan di Indonesia. Zakat, infak, dan sedekah merupakan konsep Islam untuk menjawab permasalahan pemerataan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Basnas, potensi zakat di Indonesia sebesar 217 triliun per tahun, sedangkan penerimaan pada semua organisasi zakat di Indonesia pada tahun 2010 hanya mencapai angka 1,5 triliun per tahun, 0,69% dari potensi maksimalnya. Basnas, sebagai badan zakat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, perlu memaksimalkan potensi zakat di negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini, dengan misi meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat dan prinsip manajemen yang modern. Basnas diharapkan mampu menjadi badan zakat yang amanah, transparan, dan profesional, sehingga turut berperan aktif dalam memberantas kemiskinan di bumi pertiwi Indonesia. Pak Didin, Ya. Kita kan tadi sudah lihat ya rumah sehat. Kaitannya dengan Basnas itu kan adalah sebuah program utama. Iya, betul. Ya kan? Iya. Tapi pasti masih ada ya program-program yang lain ya Pak Didin. Betul ada, dan kita punya 5 program unggulan. 5. Dan kita berikan label Indonesia semuanya. Karena Basnas kan nasional. Oke. Ya, pertama ada Indonesia Peduli. Indonesia Peduli itu memberikan bantuan yang sifatnya darurat. Indonesia Peduli darurat. Iya, misalnya. Jadi kalau ada bencana alam seperti itu ya. Atau ada orang misalnya tiba-tiba dia butuh uang untuk bayar SPP. Oh, itu termasuk. Iya, mendadak ya, yang tidak kita program sebelumnya. Ada orang yang butuh untuk bayar kontrak. Itu juga masuk, Pak. Jadi kalau Pak Gun datang nanti ke kantor Basnas, itu akan di belakang itu akan banyak melihat
ya para mustahik kita kira 40 tiap hari datang. Kita layani mereka karena mereka itu adalah punya hak di situ. Itu Indonesia Peduli namanya. Indonesia Peduli ya. Yang kedua adalah Indonesia Makmur. Indonesia Makmur. Indonesia Ini agak Makmur, ya, lebih atas dikit ya. ya. Jadi tujuannya untuk bagaimana kita memberikan istilahnya kail ya kepada para mustahik supaya mereka bisa agar mereka hidup sendiri bisa hidup lah, sendiri mandiri. Target kita sih ideal. Bagaimana tahun ini mereka mustahik, tahun nanti depan jadi menjadi muzaki. Iya. Ya, itu dalam bentuk usaha-usaha mikro, ya bahkan juga di beberapa daerah sudah ada lewat pertanian, ya kemudian juga ada peternakan sapi. Itu semuanya kita lakukan agar mereka bisa lebih mandiri. Itu Indonesia Makmur. Indonesia Peduli, Indonesia Makmur. Nah, kemudian Indonesia Sehat. Sehat apa? Suruh olahraga. Olahraga jadi dua sih. Pertama, bagaimana kita memberikan penyuluhan hidup sehat, gizi segala macam. Ada gizi center kan di rumah sehat juga ada gizi Oh iya, di situ ada gizi center ya. Kemudian juga pelayanan terhadap yang sakit, yang termasuk rumah sehat itu adalah. Kemudian yang keempat itu adalah Indonesia Takwa, ya. Peduli, makmur, sehat, takwa. Ya. Nah, ini udah lebih. Ya, sudah lebih inilah untuk bagaimana ya, bagaimana kita sebenarnya intinya sih bagaimana kita mendorong para dai ya, para dai untuk dai ke daerah-daerah dengan pembiayaan kita, kerjasama organisasi, menyebar kebaikan kepada orang-orang. Betul. Dan yang terakhir yang kelima Indonesia Cerdas. Wah, ini jadinya pintar-pintar semua nanti. Indonesia Cerdas, bagaimana mereka yang seharusnya sekolah tidak bisa sekolah karena masalah biaya. Nah kita layani itu semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi untuk Indonesia Cerdas ini kita kerjasama dengan hampir lebih dari 20 perguruan tinggi. Banyak tuh, Iya, Pak. memang jadi kita tidak memberikan langsung pada ininya, tapi lewat perguruan tingginya supaya lebih bermanfaat, lebih bisa dideteksi, lebih bisa dievaluasi. Ya. Baik, Pak. Supaya lebih sehat. Tadi kan kita udah dari rumah sehat, kita kayaknya harus olahraga nih, biar lebih sehat ya. Jadi orang berzakat percaya kepada kita, dan zakat itu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan para mustahik. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Pak Didin, kita sudah stretching tadi ya, yoga, olahraga ringan aja. Ya, yang nggak usah dipaksa-paksain gitu kan ya. Betul. Nah, olahraga itu biasanya juga bisa memperpanjang silaturahim. Mudah-mudahan bisa juga memperpanjang umur. Paling enggak, kalaupun umurnya terbatas, diisi dengan sehat gitu kan. Dan memang perintah kan, olahraga itu betul. perintah, jalan kaki, bergerak. Ya. Itu kan semuanya bagian dari ajaran agama kita sebenarnya. Betul, Pak. Jadi umur bertambah tapi aktivitas tetap sehat, kuat. Sehat, betul. Nah, ngomong-ngomong soal umur nih, Pak. Basnas, saya tadi udah selidik-selidik gitu ya. Basnas ini tanggal 17 Januari. Betul. Ulang tahun yang ke-13 ya, tahun 2014. Betul. Nah, pasti ada ini dong, Pak. Sesuatu yang khusus gitu kan. Angka 13 nih khusus nih ya. Angka 13 2014, Pak. Khusus. Apa nih yang mau dilakukan oleh Basnas? Mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus ya, itu, sebenarnya Pak? Kita penguatan ya. Tahun sekarang ini tahun konsolidasi dan penguatan. 2013 dengan 2014 itu karena ada perubahan. Berdasarkan undang-undang yang baru kan ada perubahan. Oh iya. Perubahan struktur kepengurusan. Tetapi yang ingin saya bangun itu dan sekarang sudah mulai dirintis, membangun sebuah sistem
sehingga ada sistem perzakatan nasional. Nanti siapapun pengurusnya kalau sistemnya sudah jalan kan enak ya. Enak, betul Pak. Dan kita ada kan di kita kan ada sistem pendidikan nasional, ada segala macam sistem. Nah, saya mencoba dengan teman-teman itu meletakkan dasar bagaimana upaya kita untuk membangun sistem perzakatan nasional. Dan itu dengan 5 pilar. Apa saja? Ya, 5 pilar itu pertama adalah sosialisasi edukasi yang terus-menerus sehingga masyarakat dan kita semua paham bahwa zakat itu sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, penguatan lembaga. Penguatan kelembagaan. Bagaimana amil yang berkualitas, yang berakhlak, punya integritas pribadi yang jujur dengan sistem IT, jaringan, networking. Yang ketiga dengan program pemberdayaan yang menyebabkan semakin melahirkan orang-orang yang asalnya mustahik menjadi muzaki. Itu yang kita menjadi concern kita. Yang keempat yaitu dengan menguatkan peraturan-peraturan. Salah satunya tadi undang-undang yang terbaru itu ya. Kemudian peraturan Basnas, peraturan kaitannya dengan Pemda bagaimana dan lain sebagainya. Kita coba dalam bentuk bahkan etika juga, etika amil ya. Etika amil. Ya, dan yang kelima adalah sinergi. Nah ini. Jadi supaya sinergi dengan siapa saja? Dengan semua pihak. Dengan ormas Islam, perguruan tinggi, supaya zakat itu jangan dianggap milik Basnas. Zakat adalah milik umat. Basnas itu hanya sekedar lokomotif saja untuk menggerakkan, tapi sebenarnya ini kan umat yang harus bergerak. Dan sebuah sentral yang supaya itu transparan, supaya itu tidak punya standar ganda gitu ya. Jadi standarnya satu begitu Pak ya. Betul ya. Jadi siapapun juga yang berhadapan dengan apakah itu Basnas pusat ataukah Basnas daerah itu SOP-nya sama. Itu yang kita harapkan. Muzaki dilayani sama, mustahik juga dilayani. Jadi jangan sampai kalau muzaki 100 juta lama melayani, kalau yang 1 juta sebentar. Gitu. Nah, itu ada SOP-nya. Semua layani sama. Muzaki siapapun juga, berapapun juga, mustahik apapun juga, ya itu harus dilayani dengan sepenuh hati, yang sebaik-baiknya. Sehingga Basnas itu menjadi teman, menjadi sahabat dari masyarakat, baik muzaki maupun juga mustahik. Itu sebenarnya cita-cita kami bersama-sama. Alhamdulillah sementara ini kan teman-teman juga sudah memahami, para pengurus Basnas, para amilin amilat, mereka memahami ini sebuah cita-cita besar ke depannya harus kita bangun bersama-sama. Sekarang ini mungkin beberapa lembaga amil zakat atau bahkan banyak lembaga amil zakat itu sudah menyatu sekarang. Sudah menyatu ya sudah Basnas, mau dikoordinasikan oleh Basnas, lembaga amil zakat ya. Alhamdulillah karena sudah tidak ada masalah ya, karena apa sih yang harus kita permasalahkan? Masalah kita cuma bagaimana menjadi orang berzakat, percaya kepada kita, dan zakat itu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan para mustahik dalam pengertian luasnya pendidikannya, kesehatannya, dan sebagainya. Ya mudah-mudahan semuanya juga teman-teman, sahabat-sahabat saya, para pengurus Basnas, pusat maupun daerah juga, mereka juga punya pikiran yang sama. Bahwa ini sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan karena begitu besar manfaatnya buat masyarakat. Gitu. Sepertinya olahraga santai kita sore ini juga sudah membuat kita berkeringat. Ngobrol-ngobrolnya juga sudah banyak yang bisa digali dari seorang Pak Didin Habibudin. Ya. Agak panas nih Pak. Apa kita akhiri dengan membersihkan diri kita? Boleh sih. Baik.